Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk responsnya. Ada satu pertanyaan balik terhadap isi video saya yang terakhir, yaitu sebuah pertanyaan di WA Group. Saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan Mas Yos, kalau kita bisa memilih, lebih baik mana? Mati sekarang, toh enak, kita nanti di sana, maksudnya di surga bersama dengan Tuhan, atau mati nanti saja, biar sekarang kita bisa melayani Tuhan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, tentu ketika membaca pertanyaan ini, saya pikir banyak dari kita langsung teringat pada sebuah ayat yang sangat terkenal dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, tidak jarang kita berfokus pada hal yang kedua, mati adalah keuntungan. Kalau begitu berarti saya mati saja, toh untung karena saya bisa bersama dengan Tuhan. Namun penekanan dari Paulus sebetulnya pada bagian yang pertama, ketika dikatakan bagiku hidup adalah Kristus. Nah, ketika saya merenung-renung tentang kalimat ini sebuah kalimat yang sering saya dengar, namun saya merenung seharian karena ini bukan kalimat yang lazim dipakai. Ini bukan kalimat yang lazim dipakai. Lazimnya kita katakan hidup adalah kesempatan, misalnya gitu ya. Itu bukan manusia, namun dia sebuah kata keterangan gitu ya, atau sebuah kata benda gitu ya. Atau dikatakan hidup adalah sebuah anugerah gitu ya. Hidup adalah sebuah perjuangan dikatakan. Hidup adalah rahmat Allah dan seterusnya. Tidak pernah ada sebuah kalimat yang kata adalah diikuti dengan sebuah nama seseorang. Hidup adalah Yosua, tidak pernah ada. Saya mencoba menggoogle dalam mesin pencarian, lalu saya memakai tanda kutip hidup, bagiku hidup adalah, lalu saya hilangkan kata Kristus, dan tidak ada satupun yang saya temukan memakai kata nama di situ. Sehingga Paulus memakai sebuah kalimat yang tidak lazim bagi saya pribadi. Hidupku adalah Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah lalu sebuah nama, itu bukan sesuatu yang lazim. Ini membuat saya berpikir dengan cukup lama dan cukup keras. Nah, saya teringat satu kata ketika saya terus merepetisi kata Yesus dalam hati saya teringat satu kata, yaitu salib. Ketika saya mengingat Yesus, saya mengingat imajinasi akan salib. Nah, ini ada salib Bapak Ibu di tangan saya. Ini sudah sangat tua, bahkan sampai indrinya aja sudah bengkok-bengkok mau coplok gitu ya. Saya dekatkan, ini bukan lagi ngusir vampir gitu ya, tapi inilah salib. Tidak ada yang spesial dari salib ini. Ini sudah sangat tua, kalau nggak salah bersama-sama dengan kami sejak saya di Bontang, Kalimantan Timur. Atau mungkin jangan-jangan dia lebih tua daripada saya. Dulu ada Yesusnya di sini, atau yang disebut dengan crucifix atau Yesus yang tersalib. Dia copot, ya kemudian menjadi sebuah salib. Namun walaupun dia sebuah salib yang sudah copot, mungkin miring, namun dia tetap sebuah salib yang mengingatkan kita pada Kristus. Nah, ketika mengingat salib, saya juga mengingat satu nama, yaitu Martin Luther, seorang bapak gereja, seorang tokoh reformasi gereja di abad ke-16. Dia terkenal dengan sebuah ajaran disebut dengan teologia salib atau teologia crucis dalam bahasa Latin, atau theology of cross dalam bahasa Inggris. Dia katakan demikian, kira-kira gitu ya, bahwa salib senantiasa bicara dalam dua bahasa yang berbeda. Bahwa kita nggak mungkin memulai dengan sebuah kemenangan kalau kita nggak mengikuti sebuah perjuangan. Kita nggak mungkin bersuka cita akan kebangkitan Kristus kalau kita nggak bersama-sama dengan Dia dalam penderitaan dan juga kematiannya. Dengan kata lain, bagi Martin Luther, kita nggak mungkin sampai di sini kalau kita nggak mulai dari sini, yaitu kerendahan hati untuk bisa hidup bersama-sama dengan Kristus dalam keseluruhannya. Coba kita tempatkan ini dalam sebuah kalimat Paulus tadi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahwa kita nggak mungkin untung, mati adalah keuntungan kalau hidup kita bukan dimulai dari Kristus. Kita nggak mungkin sampai di sini kalau kita nggak mulai dari sini. Dengan kata lain, kalau kita meneropong kata-kata Paulus dari Martin Luther,
Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa keseluruhan hidup kita adalah Kristus, baik hidup maupun mati, baik mati maupun hidup. Dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kita bisa untung, tanda kutip begitu ya, karena kalau kita mati, kalau kita hidup dalam Kristus. Kalau enggak ya buntung juga begitu ya. Nah, dalam perspektif inilah saya mengajak kita untuk menjawab pertanyaan di WA group tadi. Baiknya mana? Mati sekarang atau nanti? Nah, bagi Paulus bukan soal nanti atau sekarang, karena keseluruhan hidupnya adalah Kristus. Sehingga dengan demikian salib tidak pernah menunjukkan, tuh kan miring lagi gitu ya. Salib tidak pernah menunjukkan keinginan kita, namun keinginan sang pemilik itu sendiri. Bahkan Yesus sampai mati di kayu salib itu karena sebuah rancangan yang indah. Sebuah rancangan yang diberlakukan agar manusia diselamatkan dalam keseluruhan proses kematian dan kebangkitannya. Salib senantiasa bicara dalam bahasa yang paradoks. Kita hidup namun kita mati. Kebalik, kita hidup namun kita mati. Kita mati namun kita hidup. Aku hidup namun di dalam hatiku aku harus mematikan diriku, karena harusnya Kristus yang hidup dalamku. Aku mati namun aku hidup karena Kristus menghidupi aku. Saya ulangi nih ya. Saya hidup namun saya mati karena saya harus mematikan keinginan saya agar Kristus yang hidup di dalam saya. Saya mati namun saya hidup karena Kristus yang mati telah menghidupi saya. Betapa indahnya paradoks Paulus dan Martin Luther tadi mengingatkan kita, bukan soal sekarang atau nanti, namun hidupku dan kematianku semuanya utuh dalam ciptaan Tuhan. Selamat berefleksi hari ini, selamat berakhir pekan dengan segala kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan sembari mengingat terus jalur-jalur ataupun peraturan yang ada. Kini silakan berdoa dan akan tutup dalam sebuah doa pribadi. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang kehidupan dan kematian yang semuanya di dalam Engkau saja. Jadikanlah hidup kami penuh dan sempurna di dalam-Mu, agar dengan demikian kami tak pernah ragu ataupun kami merasakan kebimbangan dalam hati kami. Namun salib-Mu mengingatkan kami kerendahan hati, namun juga kehidupan bersama dengan Engkau yang senantiasa harus kami songsong untuk mencapai kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekali lagi, selamat berakhir pekan. Tuhan berkati kita semua, dan kiranya kebahagiaan, sukacita berada dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.